Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah Baik, baik. alhamdulillah. Baik, kita hari ini akan melakukan sesi coaching ya. Ada 4 sesi ya. Untuk sesi pertama ini yang akan menjadi observernya itu yang pertama adalah Ibu Dewi Hidayati, yang selanjutnya sebagai coach adalah Bapak Herizon, dan coachingnya adalah Ibu Jamila. Ya. Baik, gimana nih rekan-rekan, kira-kira udah siap belum? Ready, Sudah. siap. Insya Allah ya, siap kita ya. Oke, kalau begitu baiklah, kita mulai saja ya. Dengan sesi pertama ini saya serahkan kepada Ibu Dewi sebagai observer. Kepada Ibu Dewi dan rekan-rekan sekalian, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Marini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai sesi coaching pada hari ini, kita akan berdiskusi dulu ya. Terutama saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Bapak Herizon selaku coach pada sesi kali ini. Nah, Bapak, kita akan diskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian selama coaching ini. Nah, jadi selama coaching ini yang akan menjadi fokus penilaian adalah alur tirta, kemudian yang kedua adalah kompetensi coaching. Nah, itu sebaiknya memang harus dilakukan karena menjadi bagian dari penilaian. Oke, Pak Herizon, di dalam coaching itu kan ada namanya kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, Bapak sendiri nih, di dalam sesi coaching kali ini, kompetensi mana yang paling ingin Bapak kembangkan? Yang paling ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif, Bu Dewi. Kompetensi mendengarkan aktif ya, yang paling ingin dikembangkan ya. Iya. Oke, baik. Dan selanjutnya, dalam proses coaching ini saya akan mengobservasi kegiatan coaching. Nah, Bapak ingin saya mengobservasi bagian mana dari kompetensi coaching pada siang hari ini? Semua kompetensi boleh diobservasi, Bu Dewi. Oke, semuanya ya, saya akan menjadi bagian dari observasi saya pada sesi kali ini. Siap. Baiklah, Bapak, tentu coaching ini kita punya tujuan. Nah, menurut Bapak sendiri, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin kita capai pada sesi coaching kali ini apa saja ya, Pak ya? Indikatornya, Bu, yang ingin dicapai yang pertama adalah dapat menjalankan alur tirtanya secara lengkap, kompetensi coachingnya itu terpenuhi, terus coachingnya itu lebih lebih berkembang, potensi coachingnya juga bisa jadi lebih berkembang seperti itu, lebih meningkat kayak gitu, Bu Dewi. Oke, jadi endingnya nanti kita ingin si coach potensinya meningkat begitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya langsung akan menyerahkan waktunya kepada Pak Herizon sebagai coach. Saya persilakan Bapak. Baik, Bu Dewi, terima kasih Ibu Dewi atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu Marini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu Jamilah? Saya kabarnya sedikit kurang baik, Pak. Kenapa tuh? Saya memiliki sedikit Sehat ya, Bu Jamilah? Alhamdulillah, saya sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa nih, Bu Jamilah, rencana kita di pertemuan kali ini? Rencana di pertemuan kali ini tujuannya saya ingin
yang sedang saya hadapi saat ini. Maaf Bu Jamila, bolehkah diulang? Soalnya agak sedikit gangguan ya. Kira-kira apa tadi tujuannya Bu dari pertemuan ini? Saya ingin Rencana kita? saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Iya. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya Bu? Permasalahannya adalah anak-anak di sekolah yang kini saya ajar Mm-mm. itu banyak yang tidak bisa mengaji, Pak. Oh, banyak yang tidak bisa mengaji ya Bu? Oke. Nah, apa namanya yang harus Ibu lakukan? Kesempatan apa yang harus Ibu lakukan dari kenapa anak bisa apa namanya banyak yang tidak bisa mengaji gitu? Nah, kesempatan yang bisa saya lakukan tentu saya berpikir kayaknya mereka harus ada bimbingan secara privat deh, Pak. Bimbingan secara privat Bu ya? Mm. Kalau boleh tahu nih Bu ya, kalau dari skala 1 sampai 10, apa level berapa yang Ibu miliki sekarang itu dalam hal ini? Level kesempatan, Pak ya. Iya, betul sekali. Level kesempatannya itu dari skala 1 sampai 10 berapa Bu Jamila ya? Saya kayaknya memiliki level 8. Di level 8 ya Bu. Dari 1 sampai 10 itu level 8 ya. Nah, untuk mencapai itu menjadi apa level berapa yang Ibu harapkan? Berarti level 8 ya Bu? Level 8 kesempatan. Oh, Oke. yang saya harapkan pasti level 10 ya, Pak ya. Yang Heeh. mungkin tidak sampai sempurna, ya nggak apa-apa lah level 9 gitu atau 8 gitu loh, Pak. Oke, baik. Bagaimana nih Bu supaya level 8, 9 bahkan 10 itu bisa tercapai? Kekuatan apa yang Ibu miliki? Kekuatan yang saya miliki saat ini, tentu saya sebagai guru gitu ya. Mhm. Eh, Seorang guru, saya rasa anak-anak itu akan mengikuti apa yang saya arahkan, yang saya jadwalkan kegiatan misalnya seperti itu yang saya jadwalkan. Mhm mhm. Kekuatan yang kedua, karena kita tinggal di pulau nih Pak, karena kebetulan saya mengajar di pulau yang cuma satu tempat saja, tidak berjauhan, sehingga itu juga merupakan kekuatan menurut saya nih Pak. Oke, masih Oke. bisa dalam jangkauan anak-anaknya seperti itu, gitu, Pak. Baik, Bu Jamila. Nah, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Jamila lakukan akan hal ini? Peluang eh, saya melakukan ini berpeluang apa ya nih Pak ya? Kemungkinan. Bahasa Ya, kita. kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil atau Ibu lakukan dalam hal ini? Misalnya untuk mencapai hal tersebut. Kemungkinan itulah tadi saya akan melakukan bimbingan privat kepada anak-anak Pak. Bimbingan privat ya, Bu? Nah, Oke, kira-kira eh, hambatan apa yang akan Ibu temukan nanti dari itu semua? hambatan yang saya temukan Kalau bisa Ibu melakukan jadi itu. anak-anak ini kalau izinnya mengaji bisa jadi tidak sampai ke rumah atau Mhm. mereka mengulur-ngulur waktu, bisa jadi seperti itu. Kedua, hambatan yang kedua itu bila mengajinya pada malam hari atau setelah maghrib, saya khawatir di usia-usia mereka yang masih rada-rada eh, suka-sukaan, pacar-pacaran. Nah, mereka akan menggunakan kesempatan itu gitu loh, Pak. Hmm. Kalau di sore hari misalnya saya menggunakan waktu untuk privat, maka
anak-anak itu tidak bisa membantu orang tuanya, Pak. Karena waktu Mm-mm. tersebutlah yang digunakan kayak mengangkat air, karena maklum Pak, di pulau itu agak susah airnya, begitu. Mm-mm. Itu mungkin kira-kira hambatan yang akan saya miliki nantinya gitu. Oke, nah Ibu Jamilah kan udah tahu nih kan hambatannya. Terus strategi apa yang harus Ibu lakukan dari hambatan itu tadi? Strategi yang saya lakukan berarti saya mencari waktu di luar waktu tadi gitu, di luar waktu yang mungkin waktu digunakan untuk membantu orang tuanya Mm-mm. atau waktu malam hari yang kesempatan untuk melakukan hal-hal kurang baik itu gitu. Oke. Jadi bisa mungkin digunakan waktu yang mungkin siang hari sepulang Hmm. sekolah, mungkin seperti itu kayaknya strategi yang ingin saya lakukan gitu. Jadi itu rencananya ya Bu ya? Iya, Strategi atau rencananya. rencana yang Saya Ibu akan lakukan ya? melakukan eh, bimbingan privat mengaji itu di siang hari, kayaknya seperti itu deh Pak. Oke. Nah Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu untuk mensukseskan itu? Siapa saja yang akan Iya. membantu saya? Kira-kira kepala sekolah tentunya yang paling utama, karena kepala sekolah harus Mm-mm. tahu kegiatan murid gitu ya, karena saya masih di ruang lingkup sekolah gitu. Terus Mm-mm. rekan-rekan dukungan dari rekan-rekan sejawat itu juga sangat luar biasa menurut saya penting, dan yang lebih pentingnya lagi tentu orang tua yang harus mendukung begitu. Mm. Oke. Nah, dari itu semua rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan, Ibu Jamila lakukan ke depannya? Rencana tindak lanjutnya mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan Mm. kepala sekolah. Setelah itu kegiatan yang ingin saya lakukan itu saya akan bicarakan, akan saya utarakan nanti di rapat majelis guru, dan insya Ah, Allah akan disosialisasikan dengan orang tua. Insya Allah nanti akan saya lakukan seperti itu strategi rencana tindak lanjutnya, Pak. oke. Nah, dari itu semua Bu Jamila nih ya, komitmen apa akan Ibu lakukan terhadap rencana yang tadi sudah Ibu rencanakan, terus apa nama tindak lanjutnya seperti itu. Nah, komitmen apa yang Ibu pegang seperti itu? Komitmennya yang pertama eh, tentu apa yang direncanakan harus dilakukan dulu gitu, dimulai ya. Siap. Nah, tidak dimulai tidak berkomitmen menurut saya. Dan yang kedua, saya akan menjadwalkan. Mm. Saya akan menjadwalkan kegiatan anak-anak tersebut sehingga saya yang harusnya berada, maksudnya saya harus menunjukkan dulu teladan saya siap menerima mereka untuk mengaji secara privat. Gitu. Oke. Kapan nih Bu rencananya akan Ibu lakukan? Untuk mengenai kapannya, karena kebetulan saat Mm. ini kita sedang ujian nih Pak, menurut saya kayaknya pas masuk semester 2 nanti Pak, insya Allah. Oke Bu, saya udah nggak sabar lagi nih Bu, melihat apa namanya rencana yang Ibu lakukan. Semoga berhasil ya Bu. Baik, Bu Jamilah, apa namanya dari pertemuan kita atau coaching kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan Pak ya dari pertanyaan yang Bapak ajukan kepada saya, situ kayak menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini gitu. Hati saya Ah, merasa lega, sepertinya saya tuh ada bukan hanya berbagi, kalau kita berbagi beban kan hanya berbagi gitu, tapi saat ini tuh saya kayak menemukan solusinya gitu. Insya Allah solusi ini saya akan terapkan, dan bagaimana perkembangannya nanti saya akan beritahu Bapak, insya Allah.
Baik, oke, Bu Jamilah sudah tidak sabar lagi mendengar kabar baik itu. Baik, Bu Jamilah, terima kasih atas waktunya ya. Saya yang Oke, harusnya berterima kasih kepada oke, Bapak. Terima sama-sama. kasih. Oke, sama-sama ya, Bu Jamilah. Baik, Bu Jamilah, kayaknya hanya batas sini saja ya untuk coaching kita hari ini. Baik, Kalau ada Pak. salah-salah kata, mohon dimaafkan ya, Bu Jamilah. Baik, Sama-sama, Pak. baik. Terima kasih, Bu Jamilah. Sama-sama. Sama-sama. Halo, kok macet? Baik, demikianlah sesi pertama tadi dari coaching antara Pak Herizon dan Ibu Jamilah telah selesai. Maka kita masuk tahapan berikutnya, yaitu pasca observasi ya, yang akan dilaksanakan oleh Bu Dewi sebagai observer dan Pak Herizon sebagai coachnya. Kalau begitu, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Marini. Kita kasih applause dulu untuk Pak Herizon. Wah, luar biasa sekali ya berperan sebagai coach pada sesi coaching siang hari ini. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah menjadi coach pada sesi coaching tadi? Baik, perasaan saya senang Bu Dewi diberikan kesempatan menjadi coach. Jadi di sini kesempatan saya untuk dapat belajar bagaimana caranya saya menampung aspirasi dari Bu Jamila seperti itu. Saya membantu untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi Bu Jamila dan memancing atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Bu Jamila mendapatkan solusi dari pertanyaan itu. Oke, baik. Nah, Bapak tadi sebelum kita coaching, kita sudah berbicara tentang indikator pencapaian yang akan kita capai ya. Jadi menurut Siap. Bapak dari indikator itu mana yang sudah Bapak lakukan ketika proses coaching tadi? Oke, dari indikator itu mungkin yang sudah saya lakukan pertama adalah saya sudah menjalankan alur tanya, Bu Dewi ya, Mm-mm. seperti itu. Dan mudah-mudahan kompetensi coachingnya terpenuhi, coachingnya juga lebih dapat lebih meningkat tadi. Harapannya seperti itu, Bu Dewi ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Nah, baiklah saya akan memaparkan hasil observasi saya. Sudah saya catat-catat ya Bapak ya. Ya. Untuk alur Tirta, Bapak sudah melakukan dengan baik sekali, dimulai dari tujuan, menanyakan kepada Ibu Jamilah tujuan dari coaching ini, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang dirasakan oleh Ibu Jamilah, kemudian sudah menggali potensi yang ada pada Bu Jamilah ya, sudah pada rencana aksi apa ini, bagaimana Ibu strategi Ibu, jadi digali, Bapak sudah baik sekali menggalinya, kemudian selanjutnya tanggung jawab siapa yang akan membantu. Nah, Bapak sudah mulai benar-benar menerapkan alur Tirta tersebut. Nah, untuk kompetensi coaching yang terdiri dari ada beberapa ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian Bapak. Nah, ketika Bapak menanyakan level, nah tadi yang ditanyakan adalah level kesempatan. Nah, saya juga tidak tahu maksudnya seperti apa level kesempatan yang ingin ditanya atau level kepintaran anak dalam mengaji. Jadi mana yang mau ditingkatkan? Apakah level kesempatan tadi atau level kepintaran dalam mengaji? Kalau menurut saya kiranya itu adalah level kepintaran. Jadi yang awalnya anak-anak ini tidak pandai mengaji, jadi lebih banyak lagi yang mengaji begitu. Nah, itu mungkin menjadi catatan atau mungkin saya yang salah dalam mengobserver, nanti bisa diklarifikasi ya Bapak ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, peluang apa yang Ibu ambil begitu ya. Jadi Bu Jamilah sempat peluang ya, berarti kemudian Bapak ralat kembali kemungkinan ya, tadi Bapak bilang ya, kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan. Baik. Nah, itu ada hal yang biasa ya Pak, karena memang kita masih berlatih terus untuk menjadi coach yang baik.
Nah, secara keseluruhan saya pikir Bapak sudah sangat baik sekali memimpin coaching pada siang hari ini. Nah, baiklah selanjutnya dari tadi kita sudah bahas nih Pak tentang kompetensi coaching ya, kompetensi coaching. Nah, berdasarkan dari yang sudah dilakukan coaching barusan, yang awalnya tadi Bapak ingin meningkatkan kompetensi coaching yang bagian menanyakan pertanyaan berbobot ya tadi ya Pak? Mendengarkan, Bu. Mendengarkan Mendengarkan, aktif. iya, Oke, aktif. mendengarkan aktif. Nah, setelah proses coaching ini, Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi, Pak? Oke. Terima kasih Bu Dewi. Harapan saya pengennya semuanya itu dapat dikembangkan Bu Dewi ya dari kompetensi coaching tersebut. Semoga ya. Jadi harapannya setelah ini kompetensi-kompetensi lain lagi ya yang bisa benar-benar dikembangkan lebih bagus lagi begitu ya Pak ya. Oke Bapak, sepertinya hanya itu ya untuk pasca percakapan setelah coaching. Bapak sendiri ada yang ingin diklarifikasi dari hasil pengamatan saya? Baik, terima kasih Bu Dewi, masukannya sangat luar biasa. Mungkin yang di level tadi ya, harusnya saya lebih menyederhanakan lagi bahasanya, maksudnya seperti ini. Dari permasalahan itu, posisinya Ibu Jamila itu sekarang tuh berada di level mana? Terus kalau seandainya baru di level 4 nih yang saya rasakan misalnya, atau yang saya miliki kesempatan itu. Nah, dari level 4 itu untuk mencapai apa level berapa yang diharapkan? Misalnya level 10. Jadi dari level 4 tadi awalnya level 4 ke 10 apa yang harus dilakukan kayak gitu. Cuman tadi mungkin Bu Jamilanya langsung kesempatan begitu ya Pak maksudnya. Oke, tapi untuk memperlancar diskusi, saya rasa mungkin maksud dan tujuannya itu sebenarnya sama. Jawaban Bu Jamila pun sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mungkin seperti itu Bu Dewi. Tapi terima kasih Bu Dewi atas masukannya sangat luar biasa. Semoga kedepannya saya lebih bisa mengelola kosakata jauh lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Herizon. Saya yakin Bapak akan menjadi seorang coach yang handal di kemudian hari. Saya tutup proses coaching ini. Amin. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian kepada Ibu Dewi, Bu Jamila, dan Pak Herizon. Maka untuk itu sesi 1 dari proses coaching ini selesai. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Baik, rekan-rekan, kita akan melakukan praktek coaching sesi kedua, di mana observernya adalah Bapak Herizon, coachnya adalah Ibu Dewi Hidayati, dan coachnya adalah Ibu Marini. Bagaimana rekan-rekan sudah siap? Insya Allah siap. Baik, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, Bu Dewi, Bu Marini, dan Bu Jamila? Alhamdulillah baik. Baik, walaupun sebenarnya saya agak batuk nih Pak. Aduh, semoga cepat sehat ya. Amin. Baik, Bu Dewi, Bu Dewi yang coach ya. Oke, bagaimana Bu Dewi? Apakah siap untuk melakukan coach hari ini? Siap. Siap ya, baik. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang memang harus saya sampaikan terlebih dahulu Bu Dewi ya. Nah, yang pertama adalah
bahwa di dalam coaching ini, Bu Dewi, harus melakukan percakapan melalui coaching dengan sesuai dengan alur tirta. Begitu, Bu Dewi. Nah, kira-kira Bu Dewi, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dewi kembangkan hari ini? Bertanya dengan pertanyaan berbobot, Pak. Bertanya dengan pertanyaan berbobot ya. Oke. Nah, Bu Dewi, kompetensi apa yang secara spesifik ingin diobserver atau diobservasi Bu Dewi sama saya? Saya pengennya semuanya, Pak. Semuanya ya, semoga aja Iya. ya. Oke. Nah, Bu Dewi di sini kan di dalam coaching itu ada indikator ketercapaiannya ya kan, tujuan dan pengembangan yang diinginkan. Nah, apa yang diinginkan Bu Dewi indikatornya itu? Yang pertama saya berharap sekali nanti saya dapat melakukan alur tirta itu dengan baik. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching itu saya bisa lakukan pula dengan baik juga. Dan terakhir tentunya harapannya coach saya menjadi punya pemikiran baru gitu. Jadi punya insight baru nanti setelah melakukan proses coaching bersama saya. Baik, Bu Dewi, itu ya indikator ketercapaiannya. Semoga berhasil ya. Oke, Amin, saya amin. sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengar Bu Dewi melakukan coaching bersama Bu Marini. Selamat melaksanakan. Terima kasih. Halo Bu Marini, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Iya, baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini untuk kita bisa melakukan sesi coaching ini. Oke, kali ini Ibu mau ngomongin masalah apa nih? Jadi gini tuh Bu, sebenarnya sih masalah di kelas saya itu, ya saya itu punya 3 orang siswa ya. Nah, 1 orang siswa ini yang saya anggap bukan masalah sih, cuman ada rasa ketertarikan saya itu ke dia dikarenakan dia itu suka diam di dalam kelas. Nah, jadi responnya itu agak-agak kurang gitu dalam pembelajaran atau hal apapun. Dia tuh hanya selalu diam seperti itu. Oke, jadi ada siswa Ibu 3 nih, yang satunya antusiasme pembelajarannya kurang begitu ya Bu ya? Iya, dalam segi hal apapun kurang. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri harusnya seorang siswa itu seperti apa sih Bu yang sebaiknya Bu? Ya kalau menurut saya ya, namanya seorang siswa yang ideal ya dia dalam proses pembelajaran pasti tentunya mau berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, seperti itu gitu. Oke, jadi menurut Bu Marini siswa ideal itu mau berinteraksi dan mengikuti pembelajaran di kelasnya begitu ya? Iya. Oke. Baik. Sebelumnya apa sih yang sudah Ibu lakukan agar si anak ini antusias dalam pembelajaran? Yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Ya tentunya saya ngasih ya pertanyaan-pertanyaan pancingan ya kepada siswa tersebut. Terus juga mengajak rekan-rekannya yang tadi untuk membantu bekerja sama dengan si anak yang namanya pendiam tadi itu. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat ini Bu, permasalahan Ibu ini sekarang ada kalau ada angka 1 sampai 10 ya Bu. 1 itu masalahnya sangat-sangat berat sekali, 10 itu udah plong ya. Nah, ada di level mana nih Bu terkait dengan permasalahan Ibu saat ini? Saat ini berada di level 7. Level 3 ya. Level 3. Iya, karena antusiasme anak ini di level 3 ya Bu berarti ya. Oke, berarti sangat rendah sekali ya Bu yang Ibu rasakan saat ini ya. Oke, Ibu mengharapkan setelah
proses coaching dan Ibu melakukan rencana-rencana aksi nantinya, itu berada di level mana nanti, Bu? Keinginan Ibu? Keinginan saya ya tentunya berada di level 10. Tapi untuk saat ini dalam jangka waktu yang terdekat ini, saya berharap dia berada di posisi level 7 pun udah begitu excited gitu bagi saya. Oke, sudah hebat ya berada di level 7. Oke, Ibu tadi mengatakan bahwa udah dilakukan tindakan sebelumnya, sudah ada yang Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu sendiri ada tidak terfikir cara yang berbeda yang dapat kita lakukan untuk membuat si anak ini menjadi lebih antusias di kelas? Mungkin saya pengen mencoba atau mempunyai ide untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE gitu di lingkungan kelas saya. Bagus sekali. Pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE ya Bu ya di kelas ya. Oke. Untuk penerapan pembelajaran ini apa yang perlu Ibu siapkan? Ya tentunya saya kan akan mempersiapkan pertama sekali adalah tes diagnosis awal ya kan kepada siswa saya, apa saja kebutuhan siswa saya yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran. Nah kemudian media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya, dan tentunya saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan kerja. Oke. Baik, jadi memang ada persiapan yang harus Ibu lakukan ya sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Nah, baik. Tentunya kita harus memikirkan juga nih Bu kendala. Kira-kira Ibu akan menemui kendala apa nih untuk menerapkan itu? Nah, kendala yang akan saya temukan ya kemungkinan ya mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE ini baru mungkin bahkan akan saya mulai ini pertama sekali saya yang menerapkan gitu kan. Nah mungkin kendala-kendalanya ya tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari. Nah seperti itu kendala-kendalanya, mungkin ada siswa itu belum memahami seperti apa berdiferensiasi atau KSE, dan orang tua juga kok ini dibedai-bedain. Nah mungkin seperti itu. Nah itu mungkin kendalanya, pemahaman dari orang tua, mungkin siswa dan rekan-rekan guru yang lain lah mungkin yang belum mengetahui, karena diferensiasi memang benar-benar baru sama KSE ini kan yang mau saya terapin. Oke, kalau kita berbicara kendala tentu dekat dan erat kaitannya dengan solusi. Nah, jadi ada tidak solusi yang terfikir sama Ibu ketika dihadapkan oleh kendala itu, apa ya solusinya? Ada yang Ibu bisa sampaikan? Ya, solusinya tentu saya terfikir solusi yang akan saya berikan itu pertama ya sosialisasi dulu kepada rekan guru, kemudian orang tua. Nah, agar pembelajaran yang nantinya itu tidak hanya berada di sekolah sebagai guru atau orang tua di sekolah menerapkan, dan di rumah juga orang tua juga bisa mengerti dan memahami bagaimana nantinya mereka akan mengajarkan anak tersebut ketika berada di rumah. Nah gitu. Kok beda gitu, si A ini belajarnya dengan ini, kok si B ini belajarnya dengan ini. Tentu nah dari situlah sosialisasi untuk pemberitahuan kepada orang tua, rekan-rekan guru yang membantunya nantinya. Oke. Wah, luar biasa sekali ya Ibu, ternyata sudah bisa memikirkan solusi-solusi dari kendala-kendala yang Ibu akan hadapi nanti. Baik, untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini paling memungkinkan kapan Bu akan dapat Ibu lakukan? Insya Allah nanti setelah semester 1 ini masuk semester 2 saya akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi nantinya nama KSE. Oke, baik. Nah, tentunya perlu dukungan ya. Kira-kira siapa Bu yang bisa Ibu mintai bantuan untuk menyiapkan pembelajaran itu atau mendukung Ibu agar terrealisasi nih? Tentunya ya kepala sekolah, rekan guru, dan juga orang tua, khusus yang terpenting untuk di rumah.
kita tidak terasa ya sudah berada di penghujung coaching pada siang hari ini. Oke, nah Ibu, dari percakapan kita tadi, apa hal baru yang Ibu dapatkan? Hal baru yang saya dapatkan, pertama, ternyata di setiap yang tadinya saya memiliki, oh ini loh masalah saya gitu. Kayaknya dengan proses coaching ini saya juga bisa menemukan jawaban dari proses berpikir saya juga gitu yang dituntun sama Ibu Dewi tadinya seperti itu. Nah, dapat menemukan hal-hal, oh iya ya, kepikirannya ternyata ini loh yang mau ini kan. Ya. Tapi ya itu dari bantuan dari Bu Dewi. Nah. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali Bu Maria ini akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Bu Marini, 2 minggu lagi kita akan bertemu ya kembali. Saya ingin dengar cerita Bu Marini bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelasnya. Ibu bersedia? Insya Allah bersedia Bu Dewi. Oke, baik. Saya tunggu ya 2 minggu lagi ya Ibu. Baik. Oke, saya akhiri ya Ibu proses coaching kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi, luar biasa. Kasih hapus dong, Bu Dewi. Mantap sekali. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi nih, Bu Dewi ya, karena sepertinya Bu Dewi luar biasa, pengalaman coachingnya ada tidak diragukan lagi. Saya tidak tidak membela juga kalau Bu Dewi memang udah biasa, tetapi memang dari hal seperti ini kayaknya memang tidak ada kendala apapun saat melakukan coaching dengan Ibu Marini. Ini luar biasa. Ini bisa menjadi contoh terutama untuk saya dalam hal belajar tentang coaching. Baik Bu Dewi, dari alur tirta sudah tercapai semua ya. Bu Dewi sudah menyebutkan tujuannya, sudah dapat mengidentifikasi permasalahan juga dengan baik, terus sudah dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Marini serta dapat melihat tanggung jawab apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi semua tahapan-tahapan dalam model tirta ini sudah Bu Dewi lakukan seperti itu, ya. Nah, namun ada pertanyaan nih dari saya Bu Dewi ya. Tadi kan kita sudah mengetahui indikator ketercapaiannya ya Bu Dewi ya. Apakah semuanya sudah menurut Bu Dewi kembangkan, sudah sesuai dengan keinginan Bu Dewi atau seperti apa? Silakan. Iya, dari yang saya sebutkan tadi di awal, untuk alur tirta alhamdulillah tercapai. Kemudian kompetensi coaching juga sudah saya lakukan, dan terakhir bagaimana coach bisa memaksimalkan potensinya. Tapi tetap saja tidak ada angka yang sempurna ya Pak ya. Jadi saya masih menilai bahwa saya kira-kira mungkin ya nilainya untuk diri saya sendiri itu masih ya 85 atau 90 lah sepertinya Pak ketercapaiannya. Iya. Baik, Bu Dewi, memang benar kata Bu Dewi bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya juga manusia ya kan. Tapi menurut saya sebagai observer di sini, Bu Dewi udah luar biasa sekali. Kayak udah nggak ada beban gitu dalam melakukan coaching ini. Namun satu lagi, tadi kan Bu Dewi sudah saya tanya ya, mau mengembangkan potensi, yaitu potensi menyetujui pertanyaan yang berbobot gitu ya. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana menurut Bu Dewi? Apakah semua itu sudah Ibu Dewi lakukan tadi? Iya, saya berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sudah saya lakukan, Pak. Oke, nah dari kompetensi coaching tadi, kompetensi mana nih yang pengen Bu Dewi kembangkan lagi? Yang 2 kompetensi lainnya, Pak, mendengarkan aktif dan tentu mendengarkan dengan rasa tadi, dan yang kedua itu kesadaran penuh. Karena terkadang saya masih karena mendengarkan orang berbicara itu membutuhkan konsentrasi penuh. Kalau kita mikir lain saja 1 detik kita sudah tidak nyambung dengan apa yang coach kita sampaikan. Jadi saya mau melatih itu, Pak. Baik,
Bu Dewi. Mudah-mudahan kedepannya semakin berlatih, semakin sering melakukan coaching, semua yang Ibu Dewi inginkan insya Allah akan tercapai. Terima kasih Bu Dewi Amin, atas amin. waktunya hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dengan sebelumnya kita kasih aplaus dulu buat peserta sesi kedua ini, luar biasa memang menurut saya. Dan teman-teman, dengan berakhirnya tadi pemaparan pasca observasi oleh Bu Dewi dan Pak Herizon, maka berakhirlah praktek coaching sesi kedua. Apabila ada salah dari saya, salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sampai pada coaching sesi keempat. Nah, pada hari ini yang bertindak sebagai observer adalah Ibu Jamilah SPDI. Sebagai coach adalah Ibu Marini. Dan sebagai coachee adalah orang yang satu-satunya paling ganteng di kelompok kita, itu Bapak Herizon. Baiklah, sebelum mulai izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Siang-siang ke rumah Pak Amir. Asik, cakep. Pak Amir bersama Bu Jamila. Asik. Ini dia coaching terakhir. Dengarkan dengan hati ya. Cakep. Mantap. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja saya berikan kepada Ibu Jamilah sebagai observer. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Baik, Ibu Marini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai untuk coaching, Ibu nanti akan melakukan coaching dengan Pak Herizon sebagai coachee. Kita akan berdiskusi dulu nih Bu ya, boleh? Baik. Oke, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, Ibu, di sini ada rubrik penilaian harus sesuai dengan alur tirtah ya, Bu ya. Iya. Saya berharap Ibu sudah memahaminya dengan baik. Oke, Ibu. Ya. Kedua, saya ingin menanyakan nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Izinkan saya mencatat ya, Bu ya. Iya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan mungkin di sini adalah kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh dalam arti kata saya tuh kadang suka ngeblank gitu. Tiba-tiba ada di sini tapi rasa hadirnya itu tidak ada, nah gitu. Walaupun kadang 1 detik saja atau 2 detik saja suka ngeblank gitu. Makanya itu yang ingin saya kembangkan. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi Bu? Yang jelas seluruh kompetensi ya, baik dari kompetensi coaching maupun dari alur tirtanya itu sendiri yang ingin diobserver secara keseluruhan. Seluruh kompetensi coach ya. Terus apa tadi dan alur tirtah ya Bu ya? Iya. Baik Ibu. Indikator apa nih? Indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Yang jelas saya pengen alur tirta itu kan berhasil.
Nah, kemudian kompetensi coachingnya juga berhasil dan potensi coach yang tadinya belum menemukan jawaban atau lebih meningkat lagi gitu. Oke, lebih meningkatkan kompetensi atau potensi dari Dari coaching. coach tadi ya. Oke, baik Ibu. Baik, dipersilahkan Ibu waktunya untuk melakukan coaching bersama coachingnya. Baik, Bu Jamila, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herizon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marini. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya sedikit di tengah kesibukannya untuk proses coaching hari ini ya. Baik, mungkin gak lama proses coachingnya. Nah, kira-kira nih apa nih yang ingin kita omongin saat ini? Baik, Bu Marini, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya itu kadang-kadang gini Bu Marini, ada kayak something permasalahan dengan guru-guru yang lain. Saya bingung nih, bagaimana caranya supaya teman-teman saya itu, rekan-rekan saya itu bisa melakukan pergerakan untuk melakukan suatu perubahan di sekolah jauh lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan misalnya mengikuti bimbingan, pelatihan, apa meningkatkan kompetensi. Nah, sekarang kan adalah alur merdeka, ya kan? Jadi kan kesempatan kita secara daring kan penuh. Nah, dapat kita mengikuti hal-hal seperti itu. Nah, saya tuh pengen bagaimana saya supaya dapat menginspirasi mereka, supaya dapat mereka itu mengikuti apa yang saya lakukan. Seperti itu, Bu Marini. Baik, pembicaraan kita kali ini ya, berarti melakukan perubahan di sekolah teman-temannya itu agar bisa mengupgrade dirinya lagi ya, menjadi lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman lah gitu ya ibaratnya. Nah, dari pembicaraan ini nantinya nih, apa sih yang ingin Bapak Herizon capai nantinya? Saya itu pengennya kami itu bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan ekosistem apa ya apa namanya untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran di sekolah itu dengan baik. Dalam artian nggak cuman kepala sekolah, tidak cuman misalnya wakil, tidak cuman saya atau teman-teman yang lain saja yang bergerak, tetapi di sini perlu adanya kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan di dalam visi misi yang ada di sekolah kami. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, bisa nggak kira-kira Bapak ceritakan sedikit tuh gambaran dari permasalahannya tadi yang Bapak apa sebutin nah seperti itu. Mm-mm. Baik. Jadi gini Bu, sebenarnya kan sekarang itu zamannya apa ya, kayak proses pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Terus apa namanya kurikulum merdeka dengan merdekanya kita dalam meningkatkan kompetensi. Nah, dan itu saya pernah mengajak teman-teman yang lain kayak mengikuti pembelajaran berbasis TIK atau pembatik ya kan. Ayo kita ikut yuk. Kita seperti itu supaya ini kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita juga untuk berkarya dan kesempatan kita juga untuk berbagi seperti itu. Yang mana otomatis nanti goalnya kan ke peserta didik di sekolah tempat kami mengajar seperti itu Bu Marini. Tapi masalahnya nih teman-teman tuh kayak oh oke oke siap tetapi tidak dilaksanakan seperti itu tidak diterapkan tidak dijalankan kolaborasi tersebut. Oke. Nah, dari permasalahannya teman-teman Bapak tadi itu ya, seperti diajakin untuk mengupgrade diri tadi itu, ngikutin pelatihan segala macam, tidak mau. Kira-kira berada di skala berapa mereka itu? 0 itu untuk sangat yang sangat tidak mau dan 10 itu mau gitu kan. Nah, kira-kira posisi dari permasalahan Bapak ini berada di posisi mana? Eh, 5 kayaknya Bu. Halo Bu Jamila apakah aman Bu? Oh ya. Heeh. 5 ya? 5 ya Pak ya. Nah, pada saat ini kan
Bapak itu berada di posisi 5 ya, permasalahannya. Mm-mm. Kira-kira dalam diri Bapak itu apa sih kekuatan yang bisa Bapak lakukan gitu kan untuk rekan-rekan Bapak saat ini? Apa ya, Bu? Mungkin pendekatan secara personal kali ya, kayaknya itu yang harus saya lakukan penguatannya di situ. Jadi saya rasa kalau seandainya secara personal kita dekat, komunikasi kita baik, mungkin lebih mudah untuk dapat saya melakukan sosialisasi atau mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama belajar seperti itu untuk dapat meningkatkan kompetensi kita masing-masing, terutama di bidang apa namanya, terutama sebagai guru. Dari yang Bapak jelaskan tadi, itu harapan Bapak itu berada di skala berapa? Antara 0 sampai 10, 0 yang kurang sampai 10 yang lebih baik. Baik, saya nggak muluk-muluk ya Bu Malini. Saya tuh pengennya ya setidaknya 8 atau 9 lah kayak gitu. 8 atau 9 ya Pak ya. Mm-mm. Nah, oke, tadi Bapak ingin melakukan pendekatan secara personal, kemudian komunikasi yang baik. Kira-kira ketika Bapak melaksanakan itu, apa sih kendala yang nantinya akan Bapak hadapi? Iya, mungkin gini juga ya. Saya tuh terkadang mungkin nggak mikir juga dalam hal teknisnya Bu ya. Kayak sekarang itu kan kalau untuk pelatihan offline kan mungkin membutuhkan biaya. Sedangkan kalau yang daring kan membutuhkan jaringan yang layak. Tetapi sebenarnya di tempat kami itu kalau ada usaha sedikit, itu pasti bisa sebenarnya untuk masalah persinyalan, ya kan Bu Marini? Nah, mungkin Iya. kendalanya di sana saya khawatirkan, seperti itu. Nah, ketika kita punya kendala tadi ya, Bapak teknisnya mungkin sinyal segala macam, tentu Bapak punya solusi yang lain dong, ya kan? Hmm, Solusi yang kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakuin ketika Bapak mempunyai kendala tersebut? baik. Nah, sebenarnya ini sudah saya contohkan dengan teman-teman yang lain bahwa memang di tempat kami sinyal susah. Nah, maka solusi yang saya cari dan saya terapkan yaitu dengan membeli peralatan apa penangkap sinyal. Namanya itu kayak sejenis antena lah Bu Marini ya. Jadi di sana dengan adanya antena tersebut memang tapi agak sedikit membutuhkan biaya yang cukup lumayan. Namun saya rasa bisa, masih dalam hal masih kategori terjangkau. Jadi itu sudah saya beli, alhamdulillah sekarang oke-oke saja sinyal di rumah saya. Walaupun memang secara keseluruhan sinyal yang ada di desa tempat saya mengajar itu kurang baik, seperti itu. Oke, berarti Bapak mengajak ya teman-teman tadi ya namanya kendala ya pasti solusinya seperti tadi membeli peralatan untuk penangkap sinyal tadi ya Pak ya. Oke, memang kadang di beberapa situasi dan kondisi itu keterbatasan sinyal itu juga sangat mengganggu ya, tapi tidak ada kata untuk tidak melakukan ketika kita itu berada di kendala tersebut. Nah, Pak, kira-kira Halo? strategi apa nih yang Bapak lakukan untuk mencapai keberhasilan? Maaf Bu, boleh diulang pertanyaannya? Iya, Pak Rizon, kira-kira strategi apa nih nanti yang Bapak akan lakukan ketika untuk melakukan hal-hal yang tadi keberhasilan Bapak? Oke, mungkin strategi yang akan saya lakukan pertama memang menjalin komunikasi dulu nih, terutama dengan pimpinan kami ya Bu, sebagai kepala sekolah, ya kan, di mana nanti mungkin dengan kepala sekolah meminta apa ya, kayak bukan meminta, kepala sekolah dapat memberikan solusi dari permasalahan ini, kita semua sama-sama mencari solusi. Mungkin kalau bisa dibantu dengan dana sekolah, misalnya dengan membeli antena tadi, bisa untuk disupport dari pihak sekolah. Kalau sudah terjalin semua permasalahan seperti peralatan persinyalan, terus saya juga pendekatan secara personal sudah saya lakukan, komunikasi yang baik juga saya lakukan, kemungkinan besar akan berhasil lah strategi yang akan saya terapkan. Mungkin itu adalah beberapa strategi yang mungkin akan saya terapkan ke depannya. Baik, Pak Herizon, nggak kerasa ya, ini udah kita berada di akhir sesi nih. Nah, saya ingin mengajukan sedikit lagi pertanyaan. Apa komitmen Bapak dalam menjalani strateginya nanti?
Bagaimana komitmen Bapak? Baik, oke. Mungkin komitmen yang harus saya lakukan adalah saya akan tetap langsung kayak aksi nyata gitu melakukan kegiatan ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya cepat langsung untuk dapat berkomunikasi dengan kepala sekolah, melakukan pendekatan secara personal dengan baik, dan melakukan komunikasi yang baik juga dengan rekan-rekan kerja yang lain. Kalau saya berkomitmen seperti itu, bagaimana caranya supaya rekan-rekan yang lain ini bisa dapat mengembangkan potensinya, karena semua orang saya rasa memiliki potensi yang sama, asalkan memang ada niat dan usaha yang dikeluarkan, seperti itu. Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal menjaga melaksanakan komitmen? Mbak Ira, cari Mbak. Baik, yang mungkin dapat membantu saya untuk mensukseskan ini semua adalah memang pertama dari saya pribadi sendiri. Saya harus memang memiliki komitmen yang kuat untuk dapat mengajak teman-teman yang lain. Terus yang kedua, kalau saya sendiri mungkin tidak akan bisa juga dengan terlaksana dengan baik. Perlu saya bantuan juga dengan kerjasama yang baik juga dari rekan-rekan yang lain. Jadi mereka tidak dengan mudah pengen untuk belajar seperti itu. Memang ada kemauan. Nah, bagaimana caranya supaya nanti saya dapat melakukan pendekatan secara personal dengan teman-teman yang lain. Dan ketiga adalah mungkin melakukan komunikasi yang baik juga dengan kepala sekolah untuk dapat memberitahu tahu bahwa betapa pentingnya dalam peningkatan kompetensi seorang guru, dan meminta support juga kepada kepala sekolah untuk dapat menyelesaikan permasalahan masalah sinyal yang ada di tempat kami mengajar. Seperti itu, Bu Marini. Baik, luar biasa sekali Pak Herizon ini ya, semangatnya patut dicontoh oleh rekan-rekannya yang lain seharusnya. Nah, Pak, Amin. iya saya ini udah nggak sabar nih, kira-kira kapan sih Bapak melaksanakan rencana aksinya itu tadi? Secepatnya Bu Marini kalau bisa mungkin karena sebentar lagi kan rapat kenaikan kelas. Nah, mungkin akan saya sampaikan secepatnya ke sana untuk pendekatan personal akan berangsur ya secepat mungkin lah. Mungkin untuk action atau aksi nyatanya mungkin nanti dengan mencari informasi terlebih dahulu ke tempat pelatihan-pelatihan seperti itu mungkin Januari teman-teman sudah bisa lakukan untuk melakukan kerjasama yang baik. Baik Pak Herizon, ya semoga apa yang diinginkan, dicita-citakannya nanti itu semua terrealisasi dengan lancar ya Pak ya, dan sukses ya. Nah Pak Herizon, kita udah di akhir nih. Ya udah ini, terus dari sesi coaching kita ini, apa sih yang Pak Herizon dapatin? Tentu yang saya dapatkan adalah saya merasa lebih leluasa untuk menceritakan hal ini kepada Ibu Marini. Dari situ kan saya bisa terinspirasi juga dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu Marini keluarkan, sehingga saya secara tidak langsung mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, seperti itu. Baik Pak. Nah kalau gitu kita akan bertemu lagi ya Pak ya, nanti setelah Bapak melaksanakan aksi nyatanya. Nah, saya akan menanyakan kembali tuh gimana proses keberhasilan dari program Bapak tadi, dari solusi-solusi strategi Bapak tadi ya Pak ya. Kalau gitu Ya. sesi coaching kita pada kali ini udah selesai. Terima kasih atas waktunya Pak Herizon. Ya, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Jamilah, Ibu Pak Herizon dan Bu Marini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi belum deh. Oh, belum ya paskanya ya? Sorry saya di jalan. Ya, apa-apa. Baik, kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Marini dan Pak Herizon. Masya Allah, luar biasa ya. Kegiatan coachingnya, Masya Allah luar biasa berjalan dengan baik. Baik Ibu Marini. Iya Bu Jamila. Bagaimana sudah melakukan kegiatan coaching